Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pencemaran air yang disebabkan oleh limbah plastik. Jadi di sini ada terdiri dari 4 kelompok, yaitu saya sendiri Sindu Junanto dan teman-teman saya yaitu Hairati Musa Maulana, Muhammad Iksan Nurrohim, dan Aulia Sifa. Oke, di next. Next. Ya, di sini dari kelompok kami mengidentifikasi permasalahan dari pencemaran yang disebabkan oleh limbah plastik. Jadi menurut penelitian riset pada tahun 2013 itu menunjukkan bahwa terdapat 10 kg sampah oleh satu orang penduduk di Indonesia. Terus selanjutnya yaitu adalah tentang menurut BPS atau Badan Pusat Statistika pada tahun 2020 penduduk di Indonesia itu sekitar 273,5 juta jiwa. Hal ini itu bisa dikaitkan dengan 10 gram. Maka sampah yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia sebanyak 2 miliar lebih untuk satu bulannya. Belum lagi ini kan menurut data tahun 2013 dan data dari BPS itu tahun 2020. Dan mungkin jika tidak ada kesadaran dari manusia itu sendiri, maka 10 kg sampah itu akan semakin bertambah. Selanjutnya, menurut penelitian dari Jana Jinbaek pada tahun 2015 itu mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan pemasok sampah plastik nomor 2 di dunia setelah Cina, yaitu sebesar 187,2 ton sampah yang dibuang ke laut. Nah, hal ini itu bisa membuat miris karena banyak sekali ya kalau hidup yang di laut seperti terumbu karang yang dapat menghidupi seperti ikan, terumbu karang, hutan bakau, dan lain-lain. Kemudian jika terdapat limbah plastik itu, maka dapat meracuni manusia sendiri. Jadi timbal-baliknya itu kepada manusia sendiri, karena manusia juga kan yang memakan hasil laut. Nah, hal ini yang harus dirubah untuk menjaga ekosistem sekitar agar terhindar dari sampah seperti itu. Selanjutnya, next. Nah, berbicara tentang identifikasi masalah tersebut tentunya pasti ada tentang studi kasus. Yang pertama itu adalah di Sungai Brantas dan Bengawan Solo, yaitu dari data yang ada masuk dalam kategori 20 sungai penyumbang sampah plastik ke laut dunia. Jadi sejumlah pesisir di utara Jawa Timur itu terdapat sampah plastik. Nah, penghubung antara hulu dan hilir. Nah, misal jika terdapat sampah yang cukup banyak, maka efek dampaknya itu bisa merata ke semua dari laut, sungai, dan lain-lain kayak gitu. Nah, untuk yang nomor 2 ini yaitu bantaran kali di Surabaya. Jadi menurut Daru Securit ini yang saya baca ya tentang programnya itu Leader Zero Waste Cities mengatakan menemukan ada
320 titik buangan sampah ilegal di bantaran kali Surabaya, mulai dari Kabupaten Mojokerto sampai Surabaya. Nah, jadi penyebab pembuangan sampah ilegal ini di badan sungai itu antara lain karena 61% sampah yang tak terlayani oleh pihak pengelola setempat yang disediakan pemerintah itu tidak berjalan maksimal. Nah, sejauh ini itu hanya mencapai 32% dalam melayani pengolahan limbah sampah plastik tersebut. Akhirnya dampaknya itu masyarakat mengolah sendiri sekitar 47% dengan dibakar terbuka, selanjutnya sampah bocor ke laut dan danau 9% persentasenya, dan sampah yang dibuang ke tanah kosong itu sekitar 5% per tahun, seperti itu. Selanjutnya itu yang ketiga adalah Sungai Citarum. Sempat di apa ini di pengelola dikelola oleh pihak setempat itu kabarnya ada sedikit hal positif dari sungai ini, tapi itu bisa menjadi pelajaran bagi semua manusia kayak gitu. Jadi di Sungai Citarum ini pada tahun 2013 Grand Coast Switzerland dan Blacksmith Institute itu telah membenarkan bahwa Sungai Citarum itu menjadi salah satu tempat tercemar dan terkotor di dunia. Jadi Sungai Citarum yang berlokasi di Jawa Barat ini yaitu berada di daerah aliran Sungai Citarum yang telah menyandang predikat sebagai salah satu wilayah yang tercemar di dunia. Jadi sungai ini panjangnya itu sekitar 269 km ini juga memiliki 3 masalah utama, yaitu erosi tanah. Nah, selanjutnya itu mengalir pada sepanjang aliran dan mengendap airnya. Sampah-sampah itu dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengelolaan dari pihak setempat, dan juga sedimentasi yang menumpuk tersebut menyebabkan potensi bencana alam seperti banjir ketika musim penghujan datang, seperti itu. Next. Nah, untuk permasalahan di sini yaitu populasi yang meningkat sehingga limbah plastik juga ikut meningkat. Yang kedua, masih buang sampah sembarangan. Plastik di perairan akan sulit terurai makhluk hidup yang di perairan dengan adanya limbah plastik. Yang kelima ini sungai mudah tersumbat oleh limbah plastik. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan. Ratibusa, apakah ada? Iya Mas. Mungkin bisa dijelaskan tentang ini atau rekan-rekan yang lainnya yang kebagian ini. Bisa di next. Baik, jadi pemakaian kemasan plastik
dan bahan-bahan lain yang mengandung plastik telah memicu penumpukan sampah plastik di lautan. Meskipun bersifat persisten, plastik tetap dapat terdegradasi menjadi partikel yang lebih kecil. Sampah plastik banyak ditemukan mengapung di laut, dapat terdegradasi oleh sinar ultraviolet panas, mikroba, dan abrasi fisik menjadi serpihan plastik. Fragmen dari plastik yang terdegradasi yang sering disebut dengan mikroplastik, yang memiliki ukuran partikel kurang dari 5 mm. Mikroplastik dapat terakumulasi dalam jumlah yang tinggi pada air lautan dan sedimen. Ukuran mikroplastik yang sangat kecil dan jumlahnya yang sangat banyak di lautan membuat sifatnya ubiquitous dan bioavailability bagi organisme akuatik tinggi. Akibatnya, mikroplastik dapat termakan oleh biota laut. Dan 7 dampak sampah plastik di laut yang berbahaya bagi kehidupan. Yang pertama yaitu hewan laut terkontaminasi sampah. Yang kedua, polusi mikroplastik pada air dan tanah. Yang ketiga, invasi spesies dari sungai ke laut. Yang keempat, membahayakan nelayan. Yang kelima, mengganggu daya tarik wisata. Yang keenam, menghabiskan banyak biaya. Yang ketujuh, bencana alam. Baik, pada saat ini akan saya jelaskan. Dampak plastik ini terhadap lingkungan merupakan akibat yang negatif yang harus ditanggung oleh alam karena keberadaan sampah plastik ini ternyata sangat signifikan gitu. Dalam sampah plastik ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan rantai makanan, mencemari tanah dan air, tanah menjadi tidak subur, dan kantong plastik ini akan mengganggu jalur air yang terserap ke dalam tanah. Dan ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tetap tidak akan hancur menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan lainnya. Jadi next. Lalu untuk yang terakhir adalah solusi yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran air. Yang pertama yaitu mengganti sedotan plastik dengan sedotan stainless. Sedotan plastik sudah digunakan puluhan tahun di Indonesia. Kini kita bisa ambil bagian untuk penyelamatan lingkungan dengan mengganti kebiasaan lama, yakni dengan membawa dan memakai sedotan stainless. Yang kedua, usahakan menggunakan tas kain. Sebisa mungkin kamu menggunakan tas kain. Selain kuat dan lebih bermanfaat, tas kain dapat mengurangi sampah plastik yang beredar. Yang ketiga, menggunakan tumbler dan bawa air minum sendiri. Penggunaan tumbler dapat mengurangi pemakaian botol kemasan plastik. Usahakan juga membawa air dari rumah maupun sumber mata air untuk mengurangi dampak plastik yang mencemari lingkungan. Yang keempat, mengurangi penggunaan plastik dalam membungkus barang. Penggunaan plastik seringkali masih digunakan untuk membungkus paket maupun kado ulang tahun. Mulai sekarang, gantilah dengan kertas. Kertas dapat mudah diolah kembali. Jauh lebih mudah daripada plastik. Lalu yang kelima, mengganti plastik atau styrofoam dengan kotak makan. Gabus sintetis styrofoam masih digunakan oleh pedagang kaki lima. Selain murah dan praktis, styrofoam dapat menyebabkan masalah lingkungan. Oleh karena itu, bawalah kotak makan untuk mengurangi styrofoam. Yang keenam, melakukan gerakan nasional peduli sampah plastik di laut. Lalu yang ketujuh, melakukan pengelolaan sampah plastik menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat, seperti tas, taplak, dan lain-lain.
Lalu yang ke-8, pencampuran bahan daur ulang plastik ke dalam aspal untuk membangun jalan yang telah diterapkan di Indonesia untuk memperbaiki jalan umum. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.